Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Puspitasari dari program studi Pendidikan Sosiologi akan menjelaskan teori konflik sosiologi menurut Rob Dahrendorf. Biografi Rob Dahrendorf. Dahrendorf merupakan penerus dan pengembang dari teori konflik Karl Marx. Ia lahir di Hamburg, Jerman pada tahun 1929 dan meninggal pada tahun 17 Juni 2009 di Köln, Jerman. Dahrendorf meraih gelar doktor dari Universitas Hamburg pada tahun 1952 dan melanjutkan studinya di London School of Economics. Karyanya yang paling populer adalah buku berjudul Class and Conflict in Industrial Society yang diterbitkan pada tahun 1959. Teori konflik menurut Rob Dahrendorf merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi yang menyoroti konflik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur sosial. Dahrendorf mengembangkan teorinya sebagai kritik terhadap pandangan fungsionalisme yang cenderung menekankan keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat. Pandangan Dahrendorf terhadap konflik bisa disimpulkan dalam 4 poin. Yang pertama ada konflik sebagai norma dan inevitable. Dahrendorf percaya bahwa konflik adalah fenomena yang alami dan tak terhindarkan dalam masyarakat. Kedua ada konflik sebagai interaksi kekuasaan. Bagi Dahrendorf, konflik terutama berkaitan dengan pertarungan kekuasaan antar kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga ada struktur sosial sebagai sumber konflik. Dahrendorf menekankan bahwa konflik tidak hanya terjadi karena pertentangan individual, tetapi juga karena adanya ketidaksetaraan yang tertanam dalam struktur sosial itu sendiri. Yang keempat ada perubahan sosial melalui konflik. Bagi Dahrendorf, konflik sosial dapat memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Dahrendorf mengklasifikasikan konflik sosial ke dalam 5 bentuk. Yang pertama ada konflik peran. Dalam konflik ini, seseorang mendapatkan realitas yang berlawanan dengan keadaan di dalam kehidupan nyata. Yang kedua ada konflik kelompok sosial. Konflik yang terjadi antar kelompok sosial ini terjadi karena perbedaan kepentingan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan kelompok tersebut. Ketiga ada konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang sedang pasang ke organisir. Pihak terorganisir akan memiliki kekuatan yang lebih dalam menentukan kebijakan, sedangkan pihak yang tidak terorganisir tidak memiliki kekuasaan. Yang keempat ada konflik antar satuan nasional. Konflik ini disebut sebagai konflik antar kepentingan organisasi. Yang kelima ada konflik antar agama. Konflik ini terjadi karena adanya benturan yang tidak dapat ditoleransi beragama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.